Oke, silakan. Boleh langsung share. Ya, di Siap. sini Saya bisa kecilin langsung share dulu. nih, silakan. Pak dosen izin share screen. Ya, boleh silakan langsung. Ini Pak Ya, Slamet Riyadi atau Pak Abdus Salam ini ya? Dua-duanya Atau betul, Slamet Pak. Riyadi Abdus. Hah? Dua-duanya betul. Ah, Banyakkan iya, iya, nama, Pak. Pak. oh, Slamet Riyadi Abdus Salam. Bagus itu nama hijrah kali ya. Silakan Betul, Pak Pak, nama hijrah. Abdus. Ada berapa kelompok hari ini? Dua, Pak. Sudah kelihatan? sudah Pak. Sudah, sudah. Ya, udah Sudah. silakan. Agak dikecilkan sedikit. Atau udah pas itu ya, pas. Oke, nggak apa PDF ya. Izin mulai, Pak dosen. Ya, siap, silakan. Langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna tatawurat tullabi fil makhtalafil Apa marahil disimpan ini ya? ta'limiyati ya'tabiru bi ahamil qadai allati tatahammul muallimina wa awliya wal umuri ala haddi sawa. Amin. Bersyukur kehadirat Allah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Perkenalkan kami dari kelompok Pandawa, kelompok 5. Pandawa ya, bukan ini. Bukan rukun Islam. Panca, Pak. Iya. Rukun Islam kan 5. Oh iya, rukun Islam Lanjut. juga boleh. Mm-mm. Yang beranggotakan 5 orang, Mana itu di-share ke bawah slide-nya. ya, Oke. saya sendiri, Imut-imut semua ya. kemudian ada Ibu Mas Amah, Ibu Rayani, Pak Asep Mulyana, dan juga Ibu Sri Rahmawati. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul Konsep Periode dan Tugas Perkembangan serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Langsung bab 1, latar belakang. Perkembangan manusia adalah proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Setiap individu mengalami proses perkembangan yang unik yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan psikologis. Memahami konsep periode perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai potensi maksimal. Periode perkembangan manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap prenatal, bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang spesifik yang harus dipenuhi untuk mencapai perkembangan yang optimal. Namun, perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, memahami konsep periode perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai potensi maksimal.
Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh individu pada setiap tahap perkembangan dan memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai potensi maksimal. B. Rumusan masalah. Apa definisi perkembangan dan tahapan perkembangan? 2. Apa tugas perkembangan pada setiap tahap? Kemudian 3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan? Tujuan menjelaskan konsep periode perkembangan dan tahapan perkembangan. Menjelaskan tugas perkembangan pada setiap tahap. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami, Baik, Pak. pada Bu Sri Rahmawati, dipersilahkan. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya pada Ustaz Selamat Riyadi. Definisi perkembangan. Proses perubahan seumur hidup meliputi fisik, kognitif, emosional, sosial, unik untuk setiap individu. Bentar ya, Pak. Lalu, bentar, Pak. Bab 2 ya, Pak ya? Ya, Oke, ya lanjut. Ya. Hmm. Ya, lanjut. Ya, bab 2. Definisi ilmu dalam Islam. Ilmu dalam Islam, ya, Konsep periode perkembangan. Definisi Konsep periode perkembangan. perkembangan. oh iya Pak. Konsep Konsep perkembangan. periode perkembangan. Bentar Pak, ini hilang. Konsep periode perkembangan. Konsep periode perkembangan sebentar Bu. Itu definisi perkembangan. Mas. Definisi sebentar Pak, ini hilang ininya. Ya, Sinyalnya. dilanjut. Ya, itu definisi Dilanjut ya. perkembangan kan. boleh Ya, dilanjutkan Mas Amah dulu, Bu. Bu Mas Amah dulu, silahkan. Iya boleh. Kedengeran nggak? Kedengeran Bu. Kedengeran, Maaf, jelas, lanjut ya. lanjut. Bab 2. Konsep periode perkembangan. A. Definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada individu dari waktu ke waktu, yang dapat berupa perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Perkembangan merupakan proses yang kompleks dan dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai proses perubahan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi pada individu dari waktu ke waktu. Perubahan fisik. Perkembangan fisik meliputi perubahan bentuk dan fungsi tubuh seperti pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh. Udah, Mas. Perubahan kognitif. Perkembangan kognitif meliputi perubahan kemampuan berpikir, memori, dan memecahkan masalah. Perubahan emosional. Perkembangan emosional meliputi perubahan kemampuan mengelola emosi seperti mengendali, mengungkapkan, dan mengelola emosi. Perubahan sosial. Perkembangan sosial meliputi perubahan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan. Perkembangan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, dan setiap individu memiliki pola perkembangan yang unik. Memahami definisi perkembangan dapat membantu kita memahami proses perubahan yang terjadi pada individu dan memberikan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai potensi maksimal. B. Tahapan perkembangan. Dalam Islam, fase perkembangan manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu
Fase perkembangan berdasarkan usia. 1. Janin 0 sampai 9 bulan, fase perkembangan sebelum lahir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam kandungan ibunya. 2. Bayi 0 sampai 2 bulan, fase perkembangan setelah lahir, di mana bayi sangat bergantung pada ibunya. 3. Anak-anak 2 sampai 12 tahun, fase perkembangan di mana anak-anak dan mentalnya. 4. Remaja 13 sampai 19 tahun, fase perkembangan di mana remaja mulai mencapai identitas dan mengembangkan kemampuan sosialnya. 5. Dewasa 20 sampai 64 tahun, fase perkembangan di mana manusia telah mencapai kemantangan fisik dan mental, serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri. 6. Lansia 65 tahun ke atas, fase perkembangan di mana manusia telah mencapai usia lanjut dan mengalami perubahan fisik dan mental. C. Prinsip-prinsip Islam dalam tahapan perkembangan. 1. Tanggung jawab orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya. 2. Pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam membantu anak-anak mengembangkan kemampuan fisik dan mentalnya. 3. Akhlak. Akhlak yang baik sangat penting dalam membantu anak-anak mengembangkan karakter yang baik. 4. Iman. Iman yang kuat sangat penting dalam membantu anak-anak mengembangkan spiritualitas yang baik. Bu Sri udah bisa? Sudah. Sudah, Bu. Dan silakan dilanjut Bu Sri, poin D. Tugas perkembangan Ya, pada setiap silakan. anak. Baik, terima kasih Ibu Mas Amah. D. Tugas Sama-sama. Lanjut. D. Tugas perkembangan pada setiap tahap. Berikut adalah tugas perkembangan pada setiap tahap dari kandungan hingga lansia. 1. Tahap kandungan 0 sampai 9 bulan. A. Pembentukan fisik. Janin berkembang dan tumbuh dalam kandungan ibunya. B. Pembentukan sistem organ. Sistem organ janin mulai terbentuk dan berkembang. 2. Tahap perkembangan bayi 0 sampai 2 tahun. A. Mengembangkan kemampuan fisik. Bayi perlu mengembangkan kemampuan fisiknya, seperti merangkak, duduk, dan berjalan. B. Mengembangkan kemampuan sensorik bayi. Bayi perlu mengembangkan kemampuan sensoriknya, seperti melihat, mendengar, dan merasakan. C. Mengembangkan ikatan emosi dengan orang tua. Bayi perlu mengembangkan ikatan emosi yang kuat dengan orang tuanya. 3. Tahap anak-anak 2 sampai 12 tahun. A. Mengembangkan kemampuan bahasa. Anak-anak perlu mengembangkan kemampuan bahasanya, seperti berbicara dan memahami kata-kata. B. Mengembangkan kemampuan kognitif. Anak-anak perlu mengembangkan kemampuan kognitifnya, seperti memecahkan masalah dan berpikir logis. C. Mengembangkan kemampuan sosial. Anak-anak perlu mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. 4. Tahapan remaja 13 sampai 19 tahun. A. Mengembangkan identitas diri. Remaja perlu mengembangkan identitas dirinya, termasuk memahami kelebihan dan kekurangannya. B. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Remaja perlu mengembangkan kemampuan berpikir abstraknya, seperti memahami konsep-konsep kompleks. C. Mengembangkan kemampuan sosial yang lebih kompleks. Remaja perlu mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti membangun hubungan yang lebih kompleks dengan orang lain. 5.
tahapan dewasa 20 sampai 64 tahun. A. Mengembangkan kemandirian. Dewasa perlu mengembangkan kemandiriannya, termasuk mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. B. Mengembangkan kemampuan profesional. Dewasa perlu mengembangkan kemampuan profesionalnya seperti membangun karir, dan meningkatkan keterampilan. C. Mengembangkan hubungan yang seimbang. Dewasa perlu mengembangkan hubungan yang seimbang dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman-teman. 6. Tahapan lansia, 65 tahun ke atas. A. Mengembangkan penerimaan diri. Lansia perlu mengembangkan penerimaan dirinya, termasuk menerima perubahan fisik dan mental yang terjadi. B. Mengembangkan hubungan yang lebih dalam. Lansia perlu mengembangkan hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, termasuk keluarga dan teman-teman. C. Mengembangkan refleksi hidup. Lansia perlu mengembangkan refleksi hidupnya, termasuk memahami makna dan tujuan hidupnya. Bab 3. Dilanjut, Pak. Ya. Ini dilanjut atau gimana, Pak? Terima kasih Ibu. Untuk bab 3 silahkan dilanjut kepada Bapak Asep Maulana. Silahkan Pak. Ya, silakan. Bapak Asep Maulana, tadi ada. Silakan. Pak Asep Maulana ada. Tadi ada Pak. Pak Asep. Jika belum silakan kepada Ibu Rayani terlebih dahulu, tidak mengapa. Untuk bab 3. Oke, baik Pak. Saya lanjut ya. Yang ada di bab 3 yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, yang pertama itu dipengaruhi oleh adanya faktor internal. Contohnya seperti faktor genetik, yaitu yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental seseorang. Yang kedua, faktor internalnya itu dari kesehatan, di mana kesehatan fisik dan mental itu dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang ketiga yaitu dari tingkat kecerdasan yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan kognitif seseorang. Yang kedua itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang pertama yaitu dari lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga ini dapat mempengaruhi perkembangan seseorang, termasuk dari pola asuh dan interaksi dengan anggota keluarganya seperti apa. Yang kedua, yaitu dari lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan seseorang, termasuk dari interaksi dengan teman-temannya dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu pendidikan yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan kemampuan seseorang. Yang keempat, yaitu ekonomi yang dapat mempengaruhi akses seseorang terhadap sumber daya dan kesempatan. Yang kelima yaitu dari faktor budaya yang mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang dianut seseorang. Adapun faktor lainnya yaitu contohnya kayak pengalaman hidup yang termasuk mempengaruhi perkembangan seseorang, baik memberikan dari pengalamannya dia baik positif atau negatif. Yang kedua dari tingkat stres atau trauma gitu, yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan fisik seseorang. Yang ketiga yaitu dari faktor gizi dan nutrisi yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mental seseorang juga. Yuk. Cukup mungkin dari saya Pak. Selamat Riyadi, boleh dilanjut. Terima kasih Bu Rayani. Pak Asep Maulana sudah bisa? Baik, jika belum akan kami lanjutkan. Yang terakhir adalah bab 4, kesimpulan dan saran. Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
Tiap tahap perkembangan memiliki tugas dan tantangan yang unik, dan memahami konsep dan tugas perkembangan dapat membantu individu lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seperti genetik, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup juga perlu dipahami untuk memaksimalkan potensi individu. Saran, malah hilang. Bentar Pak, malah hilang. Kemudian yang terakhir, saran yang pertama, pahami tahap perkembangan individu dan tugas-tugas yang terkait untuk memaksimalkan potensi. Kedua, dukung perkembangan. Dukung perkembangan individu dengan menyediakan lingkungan yang positif dan sumber daya yang memadai. Tiga, tingkatkan kesadaran. Tingkatkan kesadaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi. Yang keempat, pengembangan diri. Lakukan pengembangan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan potensi individu. Dan yang terakhir, yang kelima, bangun hubungan positif. Bangun hubungan positif dengan orang lain untuk mendukung perkembangan sosial dan emosi. Demikian makalah yang dapat kami paparkan, kelompok 5. Tentunya masih banyak kekurangan di sana-sini, karenanya kami memohon pada rekan-rekan untuk memberikan masukan atau tambahan dari makalah yang sudah kami paparkan, terutama kepada Bapak dosen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Slamet Riyadi, Bu Sri Rahmat, tadi ada Bu Mas Ama, Bu Royani, dengan yang nggak hadir Pak Asep tadi ya. Tadi Oke ada di ya, Zoom, Pak. terima Mungkin kasih. kendala, Pak. Gambarnya lucu-lucu nih, lagi lucu-lucunya kayaknya nih ya. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Saya rasa dari si tampilan cukup bagus, cuman mungkin ininya nih apa, yang biasa pakai slide gitu. Sebenarnya ini bisa di full screen kan, jadi nanti kelihatan lebih bagus sebenarnya itu ya. Jadi nggak ada kelihatan nanti WhatsApp-nya, nanti kalau ada yang masuk si punya siapa gitu nggak enak juga kan. Ya, jadi itu teknis lah ya dalam menulis. Kemudian tadi dari sisi kontennya sebenarnya sudah cukup bagus ya, walaupun tadi lebih luas lagi karena bicara tentang pengertian pertumbuhan dan juga perkembangan ya, nggak apa-apa karena mata kuliah kita sih sebenarnya fokusnya itu ke ya usia SD, apa TK, SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Tuh, jadi kebuka kan WA-nya. Oh, bahaya nanti kalau apa namanya ada yang rahasia. Ya, oke, terima kasih Pak Slamet Riyadi ya. Wah, ini harusnya nilainya itu A nih karena pertama nih ya. Nanti mohon ketua kelas atau Pak Nasihuddin biasanya ya. Pak tadi nggak bisa Alhamdulillah. ya Pak Terima Nasihuddin ya kasih, atau Pak Pak Ali dosen. Imron ya. Tolong Alhamdulillah, dicatat makasih nih Pak. nama-namanya. Mm-mm, gitu ya. Baik, baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Slamet Riyadi dan kawan-kawan. Ada satu lagi yang mau presentasi nggak ya? Iya Pak, kelompok 6. Oke, satu satu lagi ya, yang kalau kurang nanti besok lagi aja ya. Kita satu lagi presentasi Pak Ahmad Rikordi ya. Baik, udah siap tuh depan laptopnya nih. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi sebenarnya kalau kita bahas tentang ini menarik ya, dan kemarin saya katakan, jadi kalau karena ini adalah kelas senior gitu ya, jadi ketika kita belajar tentang perkembangan peserta didik itu sebenarnya tinggal apa, tinggal review aja gitu ya kehidupan kita tentang ngajar, kita lihat anak-anak kita kayak gimana nih ya, anak itu tiap anak itu anaknya misalnya dua tiga ternyata karakternya itu berbeda-beda, bagaimana memahaminya. Nah, tapi memang kalau itu kan berarti best from practice ya. Nah, tapi kita memang memerlukan adanya teori ya, berbagai teori terkait dengan perkembangan dari peserta didik. Misalnya nih, kalau dalam perspektif Islam itu ya berarti ya tadi tujuan utama manusia itu kan kenapa kita harus mendidik anak ya, baik anak secara biologis ataupun anak secara ideologis ya.
Kenapa kita harus mendidik anak? Karena menyiapkan mereka untuk menjadi ya manusia paripurna, ya insan kamil lah, ya manusia yang ideal lah seperti itu ya. Baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi ya misalnya itu skill, kemampuan gitu. Pokoknya yang ideal semuanya lah. Itu kan visi ya tujuannya. Ya masing-masing berbeda ya. Yang paling mudah tadi adalah insan kamil gitu kan ya. Ya. Nah, kemudian untuk mencapai itu kan perlu ada treatment, perlu ada pendidikan. Nah, kita kan hanya dibatasi dari usia Rodotul Atfal TK sampai SMK. Jadi kita tahu kapan nih misalnya tadi mengajarkan ya anak itu untuk mulai ya melafadzkan tahmid, tahlil, ya takbir, kemudian juga bagaimana kapan mengajarkan anak itu sholat, kapan mengajarkan misalnya seorang anak perempuan itu pakai hijab gitu ya. Kemudian bagaimana keimanannya ya, bagaimana dari sisi misalnya itu ibadahnya, emosionalnya, intelektualnya ya banyak sekali gitu ya. Jadi mata kuliah ini ya lagi-lagi tinggal Bapak Ibu sekalian lihat aja ya, lihat aja waktu didik anak kok anak itu begini, kemudian kok yang lain itu begini, kok berbeda-beda. Ini mungkin ada introvert, ini ekstrovert dan lain sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Silakan Pak Ustadz. Siapa nih? Muhammad Rikordi ya, saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyina Bapak dosen, Bapak Dr. Silakan dan yang kami hormati, teman-teman mahasiswa, mahasiswi semester 6 yang kami hormati. Mohon izin Pak dosen dan teman-teman kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini serta Karakteristik dan Perbedaan Individu. Kami kelompok 6 terdiri dari Bu Fitri Nuraini, Bu Endang Sulasi, Ibu Dede Hasanah, dan Yazid Husnul Muafa, dan saya sendiri. Baik, untuk pertama yang akan membacakan makalah yaitu Bu Nuraini. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih pada Pak Ahmad Rikordi. Untuk yang pertama adalah mengenai pendahuluan ya. Sesuai dengan judul temanya yaitu teori karakteristik perkembangan anak usia dini serta karakteristik dan perbedaan individu. Ya, silakan slide-nya dinaikkan. Anak usia dini merupakan individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan pesat, baik secara fisik, kognitif, sosial maupun emosional. Pemahaman terhadap teori-teori perkembangan serta karakteristik individu sangat penting untuk mendukung proses pendidikan dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini merupakan fase penting dalam perkembangan manusia, di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dalam berbagai aspek. Namun, setiap anak memiliki karakteristik dan perbedaan individu yang unik, sehingga perlu dipahami bahwa karakteristik dan perbedaan individu ini mempengaruhi perkembangan anak. Anak usia dini memiliki, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu karakteristik yang khas, yang membedakannya dari kelompok usia lain. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, imajinasi yang luas, serta kemampuan belajar yang sangat besar melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, memahami perbedaan individu dalam konteks pendidikan anak usia dini menjadi sangat penting untuk memberikan layanan pendidikan yang inklusif dan efektif. Di makalah ini, kami ingin membahas 4 poin, yaitu yang pertama mengenai teori perkembangan anak usia dini. Lalu mengidentifikasi karakteristik perkembangan anak usia dini yang perlu dipahami oleh orang tua dan pendidik.
Yang ketiga, menganalisis bagaimana karakteristik dan perbedaan individu anak usia dini. Yang terakhir yaitu yang keempat, mengetahui implikasi teori karakteristik perkembangan anak usia dini serta karakteristik dan perbedaan individu bagi praktik pendidikan dan pengasuhan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya bab 2 tentang pembahasan. Silakan Bu Endang dibacakan, Ibu. Ibu Endang. Maaf, kedengaran suaranya ya. Di sini jam gitu soalnya. Silakan, Ibu. Coba. Bab 2 bahasan Nggak tahu. Di atas kali. anak usia dini. Keragaman teori perkembangan dapat dilihat dari pemikiran berbagai sudut pandang para ahli. Ada 5 perspektif teoritis utama dalam perkembangan, yaitu psikoanalisis, kognitif, perilaku, dan Nggak tahu. etologi dan ekologis. Pendekatan Di teoritis atas, Mai. tersebut sama-sama Di atas sana, Mai. dalam perkembangan anak di tingkat yang berbeda-beda, yaitu biologi, didaktis, dan psikologis. Yang pertama, teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis menggambarkan Nggak tahu. sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Ahli ini percaya bahwa perilaku hanyalah sebuah karakteristik permukaan dan bahwa pemahaman yang sebenarnya mengenai perkembangan hanya didapat dengan menganalisis perilaku dan kerja pikiran yang dalam. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif meyakini bahwa pembelajaran terjadi saat anak berusaha memahami dunia di sekeliling mereka. Anak membangun pemahaman mereka sendiri terhadap dunia sekitar dan pembelajaran menjadi proses interaktif yang melibatkan teman sebaya, orang dewasa, dan lingkungan. Setiap anak membangun pengetahuan mereka sendiri berkat pengalaman-pengalaman dan interaksi aktif dengan lingkungan sekitar dan budaya di mana mereka berada melalui bermain. Yang ketiga, teori perilaku dan sosial kognitif. Teori perilaku dan sosial kognitif merupakan pandangan psikolog yang menekankan bahwa perilaku, lingkungan, dan kognisi faktor kunci dalam perkembangan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak berkembang secara sosial, emosi, dan intelektual, tetapi tidak menjelaskan tentang perkembangan fisik karena banyak orang yang menyetujui bahwa perkembangan fisik berkaitan dengan genetik atau keturunan yang berdasarkan gen atau kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian tidak mempengaruhi perilaku anak. Yang keempat, teori etologi. Teori etologi memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi biologi dan evolusi. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Pada periode kritis atau sensitif bagi beberapa pengalaman, jika kita gagal mendapat pengalaman selama periode sensitif tersebut, teori etologi menyatakan bahwa perkembangan kita tidak mungkin dapat optimal. Yang kelima, teori ekologi. Teori ekologi merupakan pandangan Bronfenbrenner bahwa perkembangan dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan, berkisar dari 5 konteks dasar mengenai interaksi langsung dengan orang-orang hingga konteks budaya berdasar luas. 5 sistem dalam teori ekologi yaitu
Mikrosistem adalah lingkungan di mana individu tinggal. Yang kedua, mesosistem mencakup hubungan antara mikrosistem atau hubungan antar konteks. Yang ketiga, ekosistem terlibat saat pengalaman dalam lingkungan sosial lain, di mana individu tidak memiliki peran aktif mempengaruhi apa yang dialami individu dalam konteks langsung. Yang keempat, makrosistem mencakup budaya di mana seorang tinggal. Yang kelima, kronosistem mencakup pembuatan pola menjadi lingkungan dan transisi sepanjang hidupnya, dan sepanjang kehidupan. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Pada usia dini, 0 sampai 6 tahun, mengalami perkembangan yang cepat dan signifikan dalam berbagai aspek termasuk 1. Perkembangan fisik. Anak usia dini mengalami pertumbuhan fisik yang cepat termasuk perkembangan motorik kasar seperti berjalan, berlari, dan motorik halus seperti menggambar, memotong. Yang kedua, perkembangan kognitif. Anak usia dini mulai memahami dunia sekitarnya melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Orang tua dan pendidik perlu memahami bahwa anak usia dini membutuhkan stimulasi kognitif yang tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah mereka. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Anak usia dini mulai mengembangkan kemampuan bahasa, termasuk berbicara, mendengar, dan memahami. Yang keempat, perkembangan sosial. Anak usia dini mulai belajar berinteraksi dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan pendidik. Anak usia dini membutuhkan kesempatan untuk berinteraksi sosial untuk perkembangan emosi. Anak usia dini mulai memahami dan mengelola emosi mereka sendiri. Orang tua dan pendidik perlu memahami bahwa anak usia dini ini membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mengelola emosi mereka sendiri. Dengan memahami karakteristik perkembangan anak usia dini, orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan dan stimulasi yang tepat bagi anak, sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan pendidik adalah mengenal kebutuhan anak, yaitu memahami kebutuhan anak, termasuk kebutuhan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosi. Mengembangkan kurikulum yang tepat. Mengembangkan kurikulum yang tepat untuk anak usia dini termasuk aktivitas yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosi. Yang ketiga, menggunakan metode pengajaran yang tepat. Menggunakan metode pengajaran yang tepat untuk anak usia dini termasuk menggunakan metode visual, auditori, dan kinestetik. Terima kasih Pak Ahmad. Untuk selanjutnya ke narasumber yang selanjutnya Bu Dede, silakan Bu. Dilanjutkan yang C, karakteristik dan perbedaan. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Pak dosen. Bismillah. Sekarang masuk ke poin C, yaitu karakteristik dan perbedaan individu. Setiap anak usia dini memiliki karakteristik dan perbedaan individu yang unik, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana karakteristik dan perbedaan individu anak usia dini dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Pertama, gaya belajar. Anak usia dini memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Gaya belajar yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana anak usia dini memahami dan mengolah informasi. Yang kedua, kepribadian. Anak usia dini memiliki kepribadian yang berbeda-beda.
seperti introvert atau ekstrovert. Kepribadian yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana anak usia dini berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu kemampuan. Anak usia dini Kita luar memiliki itu kemampuan gimana deh? Kita mengalami makalah nabe, iya, nah iya mendengar orang macam makalah. Yang ketiga yaitu kemampuan. Anak usia dini memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti kemampuan akademik atau kemampuan seni. Kemampuan yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana anak usia dini mengembangkan keterampilan dan minat mereka. Yang keempat, kebutuhan. Anak usia dini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda seperti kebutuhan akan perhatian atau kebutuhan akan struktur. Kebutuhan yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana anak usia dini merespon lingkungan sekitarnya dan berinteraksi dengan orang lain. Karakteristik dan perbedaan individu anak usia dini dapat mempengaruhi perkembangan mereka dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan yang Program berbeda. Kakak Umi tadi apa? Kalau Umi lagi baca nih yang Anak rame usia banget. dini dengan karakteristik Masa lewat-lewat. mengembangkan keterampilan yang berbeda-beda seperti anak usia dini dengan karakteristik dan perbedaan individu yang unik dapat menghadapi tantangan yang berbeda-beda, seperti kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain atau kesulitan dalam memahami konsep tertentu. Yang ketiga, mengembangkan minat yang berbeda. Anak usia dini dengan karakteristik dan perbedaan individu yang unik dapat mengembangkan minat yang berbeda, ini musik atau olahraga. Dengan memahami bagaimana karakteristik dan perbedaan individu anak usia dini mempengaruhi perkembangan mereka, orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan dan stimulasi yang tepat bagi anak, sehingga anak dapat berkembang secara optimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan pendidik adalah: 1. Mengenal karakteristik dan perbedaan individu anak. Yang kedua, mengembangkan strategi pengajaran yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dan holistik. Sekarang masuk ke poin D, yaitu implikasi bagi praktik pendidikan dan pengasuhan anak. Pemahaman tentang karakteristik perkembangan anak usia dini serta karakteristik dan perbedaan individu memiliki implikasi yang signifikan bagi praktik pendidikan dan pengasuhan anak. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, pengembangan kurikulum yang inklusif. Kurikulum pendidikan anak usia dini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik anak dengan perbedaan individu yang unik. Kurikulum yang inklusif dapat membantu anak usia dini mengembangkan keterampilan dan minat secara optimal. Yang kedua, strategi pengajaran yang beragam. Strategi pengajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan anak usia dini. Strategi pengajaran yang beragam dapat membantu anak usia dini memahami konsep dan mengembangkan keterampilan secara efektif. Yang ketiga, pembelajaran usia dini dengan penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu anak usia dini mengembangkan keterampilan dan minat mereka secara optimal. Yang keempat, pengembangan kemampuan guru. Guru perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengembangkan strategi pengajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perbedaan individu anak usia dini. Yang kelima, kerjasama orang tua. Orang tua perlu dilibatkan dalam proses pendidikan anak usia dini untuk memahami kebutuhan dan karakteristik anak mereka. Selanjutnya, dengan memahami implikasi teori karakteristik perkembangan anak usia dini, serta karakteristik dan perbedaan individu, pendidik dan pengasuh anak dapat mengembangkan praktik pendidikan dan pengasuhan yang lebih efektif
dan sesuai dengan kebutuhan anak. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh adalah: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan anak usia dini yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan anak usia dini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anak. Pendidikan anak usia dini yang efektif dapat membantu meningkatkan kemampuan anak usia dini dalam berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan orang tua. Pendidikan anak usia dini yang efektif dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem pendidikan. Dengan demikian, pemahaman tentang karakteristik perkembangan anak usia dini serta karakteristik dan perbedaan individu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengasuhan anak usia dini. Baik, Pak Rikordi, untuk penutupnya, mohon maaf, siapa? Apa saya lanjut aja? Pak Yazid ada nggak? Pak Yazid? Hmm, Dari kemarin beliau kurang tahu ya. terus juga ya diskusinya. Baik, Saya silakan lanjut aja ya. dibacakan penutup Ibu biar cepat. Ya, bab 3 yaitu penutup. Berdasarkan pembahasan karakteristik dan perbedaan individu, dapat disimpulkan bahwa 1. Karakteristik perkembangan anak usia dini sangat penting untuk dipahami oleh orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan dan stimulasi yang tepat bagi anak. Yang kedua, karakteristik dan perbedaan individu anak usia dini mempengaruhi perkembangan mereka dalam dan ketiga, tentang karakteristik perkembangan anak usia dini, karakter individu memiliki pendidikan dan pengasuhan anak perkembangan yang inklusif, strategi pengajaran yang beragam, dan penggunaan teknologi yang tepat. Oke, lanjut. Silakan. Mohon maaf, mati nih. Silakan lanjut. Oke, masih ada lagi? Ya, silakan. Tuh, ini internetnya kurang bagus ini. Ada juga orang yang Coba. Langsung. Saya untuk Pak dosen, mohon izin Pak dosen. Ya, silakan. Gimana tadi, mohon maaf nih. Gimana silakan. Ya, ini biasa Tito Pak dosen dari Jonggol nih Pak dosen. Ya. Gimana? Ini mata kuliah yang sangat menarik Pak dosen. Ini yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam dunia pendidikan ya Pak dosen. Kebetulan saat ini saya membantu di SMK Pak dosen. Jadi banyak, bukan kasus ya, yang saya temukan adalah siswa SMK khususnya memang perkembangan karakter peserta didik itu sangat luar biasa Pak dosen. Iya, Yang paling betul. cenderung itu, ini yang saya tanyakan, apakah benar Pak dosen
karakter anak itu kembali lagi kepada fondasi yang ada di dalam keluarganya, Pak dosen. Karena ketika di sekolah itu kan kami tenaga pendidik ini hanya menyambung daripada karakter yang ada di rumah. Nah, sementara ini yang saya temukan bahwa di SMK itu hampir 80% itu anak itu broken home, Pak dosen. Katanya sulit diatur di sekolah ataupun gimana gitu kan. Ya, Ini yang sering betul. terjadi, ya memang Kakak, inilah kakak. tugas kami, mungkin tugas kita semua yang ada di pendidikan, bagaimana caranya yang namanya broken home itu bukan suatu jadi alasan, bagaimana caranya kita itu bisa lebih mendekatkan diri kita itu kepada peserta didik kita gitu. Ternyata dengan sentuhan kolbu gitu kan, dengan kita berinteraksi langsung dengan peserta didik, kadang-kadang kan ada yang mengatakan ketika mereka itu nakal, udah kategorinya nakal ya Pak dosen. Tapi di kenakalan itu ketika itu bukan kenakalan asli mereka, tapi keadaan kondisi yang membuat mereka menjadi sulit dikendalikan. Begitu loh Pak dosen. Itu sih Pak dosen yang saya Betul. sering temukan dan saya alami di dunia SMK terutama Pak dosen. Mohon pencerahannya Pak dosen. Sebelum saya keluar nih untuk mengikuti perkuliahan yang lainnya lagi Pak dosen. Mohon Iya, maaf Pak benar dosen. ini. Mohon maaf ini ya, karena jadi tambah lewat semuanya nih. Ya, baik, terima kasih ya, Pak ini ya. Iya, iya, belum sholat lagi Pak Indak Oke, Faisal ya. Pak Kita dosen, tutup mohon ini, Pak. maaf nih, 11 sudah mulai. Iya, makanya. Ya udah nanti Pak, Dari itu besok saya Cipta sih ingatnya yang intinya sih pertama dah. nanti kita akan belajar banyak terus terkait dengan perkembangan ini. Tapi yang betul adalah tadi kalau dalam Islam itu seorang anak itu punya potensi, ya, potensi untuk istilahnya itu baik atau buruk ya. Kemudian orang tua juga mengarahkan, demikian juga nanti guru dan Siap, pendidik serta lingkungannya. Jadi banyak faktor, bukan hanya siap, orang tua siap. saja ya, bukan hanya orang tua tapi juga pendidik, lingkungan, termasuk juga masyarakatnya. Nanti kita belajar lagi Pak Cipta nanti, atau juga boleh Siap, siap. catat nomor saya juga kan ada Eh, ya, nanti bisa komunikasi Pak Cipta ya, Pak Tito ya, eh, sorry. Tito, Baik, terima Tito. kasih. Ini mohon maaf Pak Mhm. dosen. Saya di kampus itu nggak bisa, terkendalanya nggak bisa absen. Mohon izin Pak dosen. Ya, nggak apa-apa. Mohon Nanti arahannya nanti. nanti WA ke saya aja. Nanti WA ke saya Oke, ya. oke. Saya juga, Oke, Pak. ditunggu Siap, Pak siap. Tito. Ya. Terima kasih Pak dosen. Oke, Assalamualaikum. nggak apa-apa kalau Siap, kelas siap, ini siap. khusus, kok tenang Iya, aja, ada kita juga catatan dari tidak bisa absen, Pak. dari koordinator. Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Siap, Mohon siap, maaf, siap, siap. kita lanjutkan di pertemuan yang akan Ya, datang. sama-sama, Oh ya, Pak Pak. Limron cukup ya. Sip. Demikian, wallahu Baik, Ya. a'lam terima kasih Pak. bishawab. Terima kasih, Wabillahi Lanjut. taufiq wal Pak dosen. hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.